Yuan Man, tunangan Wen Xiao. Gu Yanxi, putra Gu Wen Xiao. Mengapa kamu di sini? Sembunyi. Kau secara aktif merayuku saat itu. Tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Gu Yangqi. Jangan lupakan. Aku adalah orang ayahmu. Kau juga jangan lupa. Kau masih mengandung anakku. Di perutmu. Ceraikan dia. Aku akan menikahimu. Kau akan tetap menjadi Yunya Gu. Gu Wenxiao, ayah Gu Yanxi. 3 bulan lalu. Man, selama kau menikah denganku, apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin. Kau. Keluarga hancur. Perjamuan pertunangan ditetapkan bulan ini. Man, aku tidak sabar untuk menikahimu. Apa kau yakin Yanxi sudah diberitahu? Kenapa dia belum datang? Tuan muda berkata, Tang Wu, asisten Gu Wenxiao. dia ada urusan yang harus diurus. Melewatkan acara sepenting ini, dia akan membuatku marah sampai mati. Kau sekarang menyerahkan perusahaan kepada Yanxi. Wajar jika dia sibuk. Hanya saja, dia adalah satu-satunya anggota keluargamu. Aku masih berharap untuk mendapatkan persetujuannya. Telepon dia, suruh dia datang ke sini. Tidak perlu. Bocah, begitu larut. Apa yang kau lakukan? Seperti yang diharapkan dari putra tunggal ketua Gu. Orangnya tidak kalah dari ayahnya. Bertemu putra tiri seperti itu, ini akan sulit. Aku punya hadiah besar untuk Nona Yuan. Menyiapkan hadiah besar. Apa kau yakin ingin menikahinya? Apa kau tahu orang macam? Apa dia? Rumor tak berdasar. Tidak bisa dipercaya. Orang seperti apa Man itu? Aku mengenalnya lebih baik darimu. Karena kau sudah di sini, maka aku akan secara resmi memperkenalkan Yuan Man, ibu tiri masa depanmu. Yanxi, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Mama. Ayah. Mulai hari ini dan seterusnya, Man adalah nyonya rumah ini. Halo, Nyonya. Bocah, mulai sekarang, tunjukkan lebih banyak rasa hormat pada Man. Man, apa kau baik-baik saja? Sesuatu terjadi pada perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi. Kamu bawa Man masuk dulu. Cepat ikuti. Terima kasih untuk tadi. Keluarga Gu memiliki ambang batas yang tinggi. Berjalan terlalu tergesa-gesa. Mudah jatuh. Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Karena ayahku menyukaimu. Sebaiknya kau menjaga sikapmu. Keluarga Gu. Ayah, Putri kecil, Ruan Gu Hua, ayah Ruan Tiansheng. pelan-pelan, jangan jatuh. Ayah.
Ibu, aku pulang. Nyonya, Tuan muda sudah kembali ke kamarnya. Saya akan mengantarmu kembali dulu. Ayah, Ibu, aku akan satu persatu mengusir mereka semua. Selama kita Ayan dan anak bersatu, perkembangan Gu Pharmaceutical memiliki masa depan yang menjanjikan. Ayah dan anak bersatu. Sudah sangat larut. Yanshe, datanglah ke kamarku. Ada sesuatu. Bagaimana bisa cincinmu ada padaku? Pasti terjatuh secara tidak sengaja. Jauhi aku. Ayahmu sore ini. Mengapa dia pergi? Tidakkah kau ingin tahu? Apa yang kau lakukan? Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Tabrak lari. Adalah kau. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau bantu aku mencari cincin itu. Sebagai balasannya, ini untukmu. Bawalah kembali dan di depan ayahmu. Buatlah kesan yang baik. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau mengikutiku. Hanya kebetulan. Yanshe, jika sudah selarut ini, dan seseorang melihatmu di kamarku, bagaimana jika ayahmu melihatnya? Dan salah paham. Kau kembali. Apa yang kau cari? Tidak ada apa-apa. Man, kamu benar-benar cantik. Hal yang paling indah seharusnya dibuka pada malam pernikahan kita. Sebagai kejutan. Ada apa? Suara apa itu? Hewan peliharaanku. Hanya tidak patuh. Lihat. Lucu, bukan? Sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Kau alergi bulu kucing. Jangan sentuh aku. Sudah kuduga, wanita munafik. Tianshan, Kakak Yanshe, waktunya minum obat. Wu Yanxi saat kecil. Tianshan, Buka mulutmu. aku tidak minum obat. Bagaimana kau tahu bahwa yang kusuapi padamu adalah obat? Bagaimana jika itu racun? Bagaimana kau bisa memiliki tanda lahir ini? Kau adalah Tianshan, Ruan Tianshan. Kau selalu menipu gadis seperti ini. Tianshan tidak seperti itu. Wanita mata duitan sepertimu. Kau bukan dia. Tuan muda gue, terima kasih padamu karena telah menemukan bukti. Jika tidak, jika skandal itu membesar, harga saham perusahaan pasti akan terpengaruh. Bagaimana kau bisa memiliki tanda lahir ini? Cari seseorang untuk menyelidiki Yuan Man. Setengah bulan. Dari gadis miskin. Kau telah berubah menjadi Nyonya Gu.
Kau cukup cakap. Yanxi, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Dengan kemampuan keluarga Gu, bahkan tidak bisa mengungkap latar belakangmu. Bicaralah. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku adalah orang ayahmu. Kau harus menjaga jarak dariku. Jika tidak, Sang Mei, seorang pelayan keluarga Gu. orang akan salah paham. Tuan muda, jangan khawatir. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Hari ini, saat Nyonya berada di kamarnya, mengganti pakaian, Tuan muda menerobos masuk. Mereka sangat mesra. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dibandingkan dengan Tuan, jelas bahwa Nyonya dan Tuan muda lebih cocok. Tidakkah menurutmu begitu? Seumuran. Dan kemudian mereka berdua tampan dan cantik. Untukmu. Man, apa kamu tahu? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu pasti dikirim oleh surga untuk menebus penyesalanku dari 13 tahun yang lalu. 13 tahun lalu. Dasar bocah, panggil dia kakak ipar. Halo, kakak ipar. Orang terkaya di Jiangcheng juga bisa memiliki penyesalan. Tentu saja. Man, apa kamu tahu bahasa bunga matahari? Apa itu? Itu adalah kesetiaan. Jika Anda ingin menyelidiki grup Gu Wenxian, rubah tua itu, tertutup rapat tanpa celah sedikit pun, Anda bisa mulai dengan putra kesayangannya. Kapan aku bilang aku akan menikahi Sun Youran? Yanxi, kamu tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk berumah tangga. Keluarga Sun dan keluarga kita adalah kenalan lama. Yoran sudah menyukaimu sejak kecil. Pernikahan ini diputuskan olehku dan paman Sunmu melalui diskusi bersama. Apa kau berkonsultasi denganku dalam keputusanmu? Ketika aku membuat keputusan, sejak kapan itu perlu melalui persetujuanmu? Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahi satu orang, dan itu adalah Ruan Tianzhen. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun lagi. Ruan Tianzhen sekarang bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Apa kamu sudah gila? Pertunangan masa kecil antara Tianzhen dan aku. Juga keputusanmu saat itu. Keluarga Ruan sudah lama tiada. Kau mungkin tidak mengakui keluarga Ruan, tapi aku mengakui. Selain Ruan Tianzhen, aku tidak akan menikahi siapapun. Aku pasti akan menemukannya. Bahkan jika Ruan Tianzhen masih hidup sekarang, kamu dan dia tidak akan pernah mungkin. Aliansi pernikahan dengan keluarga Sun tidak bisa dihindari. Kamu harus menikahi Yoran. Sudah sangat larut. Kau harus pulang. Tianzhen. Apakah itu kau kembali lagi? Tianzhen. Kita sudah sepakat. Ketika kau dewasa, kau akan menikahiku. Tapi kenapa kau menghilang? Kau salah orang. Tianzhen. 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 Jangan pergi. Sun Youran, pewaris keluarga Sun. Apa kau yakin kakak Yanji ada di sini? Aku yakin. Li Jin, teman Sun Youran. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya.
Begitu malam ini berakhir, kamu dan dia, masalahnya akan beres. Semua orang di Jiangcheng akan tahu, bahkan jika dia tidak mau. Dia harus menikahimu, ayo pergi. Di mana kakak Yan Jie? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Bagaimana mungkin dia sudah pergi? Aku menyuruh bartender memasukkan obat ke dalam minumannya. Dia tidak mungkin pergi jauh. Kalau begitu cepat cari dia. Man, sudah selarut ini dan kamu belum pulang. Kamu pergi kemana? Aku... Tian Shen. Ponselku tidak sengaja jatuh barusan. Seorang teman mengundangku keluar malam ini. Baiklah, kalau begitu BR senang-senanglah. Ingat untuk pulang lebih awal. Gu Yanxi, apa kamu gila? Lihat baik-baik, siapa aku? Tian Shen. Kau adalah Ruan Tian Shen. Apa kau yakin kakak Yanji ada di dalam? Aku yakin. Seseorang baru saja mengirimiku pesan teks, mengatakan tuan muda Gu ada di ruangan ini. Begitu malam ini berakhir, berita utama besok pasti tentang kalian berdua. Kakak Yanji, bangunlah. Tidak. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Kakak Yanji, aku pasti akan membuatmu menikahiku. Apa yang terjadi tadi malam? Kakak Yanji, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi tadi malam, kita... Jangan kira aku bodoh. Aku mabuk tadi malam. Tidak mati. Siapa sebenarnya itu? Aku tahu betul dalam hatiku. Apa maksudmu? Tadi malam, kau sudah menjebakku sekali. Apa kau pikir? Kau bisa menjebakku untuk kedua kalinya. Kau berani membubuhi minumanku dengan obat. Kau berani sekali. Kakak Yanji, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Jika aku tidak salah. Apakah semua reporter Jiangcheng ada di pintu masuk hotel sekarang? Aku akan memberimu 3 menit. Suruh semua orang pergi. Jika ada rumor yang menyebar hari ini tentang aku dan keluarga Sun, aku akan membuat keluarga Sunmu tidak bisa lagi hidup tenang. Kakak Yanji, Kakak Yanji, Kakak Yanji. Selidiki, pergi dan cari tahu dengan jelas. Tadi malam, siapa wanita yang masuk kamar kakak Yanji? Di mana Yuan Man? Tuan muda. Tuan besar, ini gawat. Tuan muda, dia, senior. Semua informasi tentang Gu Group dari ponsel Gu Yanxi. Aku membuat salinannya, mengirimkannya ke emailmu. Yuan Man. Apakah itu kau tadi malam? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku ingat dengan jelas. Lepaskan aku. Yuan Man, di mana kau tadi malam? Aku di rumah sepanjang malam kemarin. Seseorang. Tuan muda. Di mana dia tadi malam? Tuan muda. Nyonya pulang sangat awal tadi malam. Dia tetap di kamarnya sepanjang waktu. Kau bisa melepaskanku sekarang. Apa yang kamu lakukan di kamar The film Man? was translated and narrated by M Media. Dasar bajingan. Man,
Apakah dia mengganggumu? Kau salah paham, Yanshe. Dia tidak menggangguku. Benarkah? Man, kamu harus istirahat yang baik. Jaga nyonya baik-baik. Bagaimana kabar senior? Ada petunjuk. Nuling Senior Yuan Ma. Berdasarkan dokumen-dokumen yang Anda temukan di ponsel Gu Yanshe, penelitian dan pengembangan obat-obatan inovatif dari grup Gul saat ini pada tahap kritis. Oh ya, saya juga menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang menarik. Dari bukti yang saat ini dipegang, Gu Wenxiang memang memiliki catatan buruk. Namun putranya, Gu Yanshe, sama sekali tidak menyadari. Bahkan, dia mungkin bahkan tidak memiliki jejak keterlibatan apapun. Tapi dia bermarga Gul. Aliansi pernikahan antara Gu dan Sun akan membantu aset grup Gu mencapai puncak baru, putri keluarga Sun. Kamu adalah Yuan Man, ibu tiri Yan Jie. Kau bilang, kau curiga Yan Zi selingkuh. Aku menerima foto-foto anonim. Itu milik kakak Yan Jie. Rekaman membawa seorang wanita ke hotel. Aku curiga wanita ini ada di sini di keluarga Gu. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mencari tahu. Nona Sun, aku tidak punya kewajiban untuk membantumu. Lagi pula, kau saat ini tunangan Yanshe. Kau seharusnya memilih untuk mempercayainya. Latar belakangmu. Aku sudah menyelidikinya dengan saksama. Kau gadis miskin, sok dari tempat kecil. Kau menikahi orang tua itu hanya demi kekayaan keluarga. Mengatakannya memang mudah. Bukankah kau masih menandatangani perjanjian pranikah? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu sesuatu yang praktis. Selama kau membantuku mencari tahu, siapa sebenarnya selingkuhan kakak Yan Jie? Siapa sebenarnya? Semua uang ini milikmu. Nona Sun, aku tidak kekurangan uang. Jika kamu ingin aku membantu, baiklah. Tapi, ketika kamu meminta bantuan, kamu perlu memiliki sikap yang benar. Berlututlah. Ambil ceknya. Baru aku akan setuju membantumu. Kau. Bahkan pamanku harus memberi keluarga Sunku sedikit hormat. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau menghinaku. Siapa yang memberimu nyali untuk bertindak sembarangan di keluarga Gu? Kakak Yan Jie, kakak Yan Ji, dengarkan penjelasanku. Minta maaf padanya. Apa katamu? Kau ingin aku meminta maaf padanya. Kakak Yan Jie, meskipun kau tidak mau mengakuinya, aku tetap tunanganmu. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Apa kau yakin? Saudara Yan Ji, kamu. Apa kau bodoh? Kau diganggu dan tidak melawan. Masih belum pergi. Pergi ganti bajumu. Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin di wilayahku melihat orang-orangku diintimidasi. Orang-orangmu. Yoran, ada apa denganmu? Paman Gu, keluhan yang kuderita di keluarga Gumu hari ini, aku pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku bisa melakukan apa saja. Gu Wenxiong bergantung pada keluarga Sun seperti ini. Seperti yang diduga, keluarga Sun memegang Film was kelemahannya. translated and narrated by M Media. Nyonya. Tempat ini tidak bisa dimasuki. Nyonya,
Di sini, selain Tuan, bahkan Tuan muda pun tidak bisa masuk. Jika Tuan menangkapmu, dia akan marah. Cepat pergi. Nyonya Gu, kau tidak ingin skandalmu dan kakak Yan Jie dari malam itu terbongkar, kan? Aku akan berada di kedai Teh Yinding. Jangan pergi sampai kita bertemu. Kamu mengajakku keluar. Apa yang kamu inginkan? Nona Yuan, sebagai ibu tiri kakak Yan Jie, lagi-lagi melakukan hal-hal yang mencurigakan dengan kakak Yan Jie. Yuan Man, kau benar-benar menjijikkan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku sudah menyelidiki semuanya dengan saksama. Wanita di foto-foto anonim itu adalah kau. Video pengawasan hotel juga sudah ditemukan. Di foto, wanita yang masuk kamar kakak Yan Jie adalah kau. Aku mengakuinya. Benar-benar kau benar-benar bajingan. Hanya bercanda. Aku tahu kamu merekam. Nona Sun, jika rekaman pengawas hotel benar-benar ditemukan kembali, apakah kamu yakin itu aku? Mengingat temperamenmu, apakah kamu masih akan mentolerirku sampai sekarang? Sebelum kamu berkomplot melawan seseorang lain kali, ingatlah untuk menggunakan otakmu. Kamu membiusku. Bersekongkol. Terakhir kali kau membuatku di depan kakak Yan Jie kehilangan semua harga diriku. Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Kau punya penampilan rubah betina. Kau suka menggoda pria, kan? Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Kau akan segera tahu. Pakaian Nyonya Gu basah. Jaga dia baik-baik untukku. Ingat untuk merekamnya. Aku ingin memberi keluarga Gu 2 hadiah besar. Tuan Gu, ada yang tidak beres. Nona Yuan telah dikulit. Apa? Ketua Gu, pergi dan periksa. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengkhawatirkannya. Yuan Man. Yuan Man. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wanita licik sepertinya. Bagaimana mungkin dia, Yuan Man? Aku belum tuli. Kau baik-baik saja. Apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Syukurlah kau baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Baru saja berkelahi dengan para penculik. Noda darah di tanah itu. Diberi minum sesuatu yang tidak bersih. Agar tetap terjaga. Melakukan sesuatu pada lenganku. Apa? Yuan Man. Yuan Man. The film was translated and Gu narrated Yanqi. by M Media. Kenapa kamu tahu? Aku diculik. Apakah ada bagian lain dari tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku. Minum air dulu. Para penculik belum ditemukan. Malam ini, aku akan tetap di sisimu setiap langkah. Tidak. Kau harus mengerti. Saya memberitahu Anda, bukan mendiskusikannya dengan Anda.
Senior, bantu aku menemukan beberapa jejak Sun Yoran. Ketua gue. Tuan muda gue pergi di tengah jalan. Karena nyonya. Ini karena Man-Man. Mungkinkah ada benar-benar masalah di antara mereka? Man-Man, orang-orang kami telah menangkap Sun Yoran. Para penculik juga telah ditemukan. Baik. Aku akan segera ke sana. Anda mau pergi kemana? Aku lapar. Aku ingin membeli sesuatu untuk dimakan. Sudah selarut ini. Seorang gadis keluar. Tidak aman. Aku akan pergi membelinya. Man-Man, aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Hanya membunuhmu seperti ini akan membiarkanmu lolos terlalu mudah. Aku ingin mengambil kembali semua yang kamu curi. Dan kemudian mengirimmu ke neraka. Apa? Yuan Man ingin bergabung dengan tim riset dan pengembangan perusahaan. Saya tidak setuju. Aku tidak membahas ini denganmu. Masalah ini sudah selesai. Apa Anda mengenalnya? Meskipun dia jenius dalam pengembangan obat, apa Anda tahu latar belakangnya dengan jelas dan membiarkannya bergabung dengan proyek inti perusahaan? Kekhawatiran Yanshe memang valid. Man-Man, Awalnya, aku bersedia membantumu. Demi dirimu. Karena Yanshe tidak mempercayaiku. Lupakan saja. dasar bajingan. Sekarang minta maaf pada Man-Man. Proyek pengembangan obat inovatif. Mendesak. Pada saat genting ini, di mana kamu berharap kami menemukan talenta? Dia bisa bergabung dengan perusahaan. Tapi dia harus mengikuti pengaturan saya. Kamu. Susu Tuan, temanku Yanshe. Tuan muda Gu yang terhormat. Sedang merajuk karena seorang wanita. Jika kabar ini tersebar, bukankah orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Apa yang Anda tahu? Dia bukan wanita biasa. Untuk secara pribadi menyaksikan perselingkuhan tunangannya. Bisa bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Memaafkan. Dan kemudian segera masuk ke Gu Group. Ini hanya bisa berarti satu hal. Ibu tirimu ini sama sekali tidak mencintai ayahmu. Dia punya motif tersembunyi untuk bergabung dengan keluargamu. Dia hanya wanita biasa. Apa yang mungkin dia rencanakan? Kamu tidak boleh meremehkan wanita. Apalagi yang mungkin dia inginkan? Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Apakah kamu lupa apa yang dilakukan keluargamu? Ini raksasa farmasi, tentu saja punya segalanya. Obat ini dapat melumpuhkan kesadaran seseorang untuk sementara, mencapai efek hipnotis. Ayah sedang dalam perjalanan bisnis. Besok, Anda akan datang ke perusahaan bersama saya. Dimengerti. Anda cukup cakap setelah semua ini. Tuan Muda Gu. Petunjuk apa yang Anda miliki? Saya tidak akan berani menginstruksi Anda. Namun, Nona Yuan telah memberi saya pelajaran. Saya tidak pernah menyangka. Nona Yuan ternyata adalah seorang jenius dalam pengembangan obat. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Sebagai contoh,
Siapa sebenarnya Anda? Kau membiusku. Anda hanya perlu bekerja sama dan menjawab beberapa pertanyaan untuk saya, dan saya akan segera memberi Anda penawarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengancamku. Yanxi, biar aku ajari kau satu hal lagi. Membius seseorang seperti ini terlalu tercela. Ini gawat. Nyonya telah melukai dirinya sendiri. Berani melukai diri sendiri. Rahasia apa sebenarnya yang sepadan dengan Anda mempertaruhkan hidup Anda? Jangan khawatir. Rahasia ini cepat atau lambat akan kau ketahui. Kenapa Anda tidak segera mengoleskan obat padanya? Pada hari kau mengetahui seluruh kebenarannya, kau pasti akan menyesal telah begitu peduli padaku. Tianshan, di masa depan, kamu harus belajar farmakologi dengan baik untuk membantu perusahaan ayah, mengembangkan obat-obatan baru, dan menyelamatkan lebih banyak pasien. Ayah, apa yang menjadi milik keluarga kita? Aku akan mengambil semuanya kembali. Cepat dan susul. Halo, Tuan Muda. Halo, Tuan Muda. Tuan Gue, proyek obat inovatif telah dimulai kembali. Hanya saja laboratorium kami saat ini kekurangan bahan obat yang krusial, Primrose Malam. Saat ini dimonopoli oleh grup Son. Anda pergi cari itu. Aku... Bukan Anda. Mungkinkah saya? Keluarga Gu tidak pernah mempekerjakan orang yang tidak berguna. Jika Anda ingin bergabung dengan proyek ini, Anda harus menunjukkan kemampuan Anda kepada The saya. film was translated and 3 hari. narrated by M. Jika Anda Media. tidak bisa menemukannya dalam 3 hari, maka jangan repot-repot kembali. Nyonya, ini adalah bahan-bahan yang relevan untuk Primrose Malam. Saat ini, di seluruh Jiangcheng, Primrose Malam hanya bisa ditemukan di pinggiran selatan. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Apakah kamu yakin ingin pergi? Senior, hanya dengan memasuki proyek inti Gu, aku akan memiliki kesempatan untuk menemukan kelemahan Gu Wenxiong. Perjalanan ini, aku harus pergi. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Gu Wenxi saat ini mengawasiku dengan ketat. Jika kau pergi, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Tapi terlalu berbahaya bagimu, seorang gadis, sendirian. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Permainan catur ini sekarang akhirnya telah mencapai titik ini. Aku tidak bisa menyerah. Di mana dia? Tuan Muda Gue, Nyonya pergi ke daerah Nanshan di pinggir kota untuk mencari evening Primrose. Apa? Tempat itu sepi. Dia pergi sendirian. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Omong kosong. Masuk mobil. Mengapa kau di sini? Masuk mobil. Aku bertanya sedikit. Daerah ini belum berkembang. Mempertahankan vegetasi paling primitifnya. Ada kemungkinan besar ada bunga evening primrose di sini. Apa Anda gila? Bagaimana jika Anda bertemu babi hutan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku jamin, aku akan menemukan bunga evening primrose dalam 3 hari. Ini tidak akan menunda jadwal proyek. Apa Anda sudah gila? Masuk. Saya akan pergi dengan Anda. Kau tahu ini berbahaya, namun kau masih mengikuti. Apa Anda pikir saya khawatir tentang Anda?
Dari perusahaan ke sini. Butuh sekitar 3 jam berkendara, kan? Apakah Tuan Gu sesantai itu? Jangan besar kepala. Saya hanya khawatir tentang proyek perusahaan. Takut Anda akan menghambat kami, itu saja. Tuan Muda Gu, bunga ini sangat beracun. Di zaman kuno, bunga ini sering digunakan untuk membuat racun. Siapa yang Anda bohongi? Bukankah ini hanya mawar kecil? Bukan berarti saya tidak tahu. Ini bukan mawar biasa. Permukaannya mengandung minyak flavonoid. Ini akan sangat merangsang jantung seseorang. Jika menciumnya dari dekat, apakah ada keracunan yang terlibat? Tentu saja. Berapa langkah yang baru saja kau ambil? 2 langkah. Kalau begitu kau tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Jika sirkulasi darahmu meningkat, racun akan menyerang jantungmu dan kau akan mati. Anda tidak berpikir. Saya akan benar-benar jatuh pada trik Anda. Apa Anda masih bercanda? Ada ular. Turun. Tidak. Jika kau tidak turun, saat ular itu datang, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri. Pergi. Kita seharusnya tidak menemukannya di sini. Kau benar-benar penakut. Tidak semua orang seperti Anda. Tidak takut ular. Bagaimana bisa ada wanita seperti Anda? Aku sudah terbiasa. Bagaimana seseorang bisa terbiasa dengan hal-hal ini? Aku tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Dulu saat aku sekolah, aku sering diintimidasi oleh teman-teman sekelas. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kau bajingan celaka. Anakku ya. Anakku ya. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Ketika aku berusia 10 tahun, rumahku sudah tidak ada. Ayahku bangkrut, dipenjara, dan bunuh diri. Ibuku menghilang tanpa The jejak. film was translated and narrated by M Media. Apa aku menakutimu? Tidak. Kita mungkin pernah memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Yuan Man. Mari kita berdamai. Mulai sekarang, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Apa maksudmu? Bunga Evening Primrose sudah ditemukan. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat beli dan kirimkan kembali ke perusahaan. Semuanya, mohon hentikan pekerjaan kalian saat ini. Bahan obat utama untuk research and development telah ditemukan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua, seorang anggota staf research and development yang baru, Yuan Man. Saya harap semuanya bekerja sama dengan baik. Untuk peluncuran produk Gu Group bulan depan. Mari kita bersiap dengan baik. Jika kalian membutuhkan sesuatu, katakan saja padanya. Asisten Jiang, di mana biasanya materi perusahaan disimpan? Aku punya beberapa pertanyaan terkait proyek yang perlu aku selidiki. Nyonya, semua dokumen ada di kantor Ketua Gue. Namun, Ketua Gue saat ini sedang dalam perjalanan bisnis, dan kantornya terkunci. Baiklah, kalau begitu kau bisa kembali bekerja. Ketika ayahku dijebak dan dipenjara saat itu, bagaimana mungkin Gu Wenxiong tidak meninggalkan cacat atau bukti apapun? Di mana sebenarnya barang itu? Ayah. Mengapa ayah pulang sepagi ini? Ini gawat, Ketua Gue. Seseorang masuk tanpa izin ke kantor Anda. Blokir semua pintu keluar. Ya. Ketua Gue, Tuan Muda Gue. Apakah ada yang kurang? Tidak. Apakah kamera pengawas sudah diperiksa?
Tuan muda gue. Selama periode waktu itu, seluruh jaringan pengawasan perusahaan mengalami masalah. Beritahu semua orang. Perkuat keamanan perusahaan. Ya. Yanshe, bagaimana persiapan proyek ini berjalan? Ayah, tenang saja. Semuanya berjalan lancar. Konferensi pers ini sangat penting. Sama sekali tidak boleh ada yang salah. Ketua gue, Manajer Chen ada di luar. Yanshe, jika tidak ada apa-apa, kamu bisa kembali bekerja. Masalahnya sudah diselesaikan. Chen Keifang, manajer. Anda bisa tenang jika saya yang menangani. Saya menyelidiki keluarga Ruan. Mereka semua musnah sepenuhnya saat itu. Tidak ada satupun yang selamat. Tuan gue, apa sebenarnya yang membuat Anda begitu curiga? Banyak hal yang sering salah akhir-akhir ini. Aku khawatir bahwa seseorang sedang membuat masalah di balik layar. Anda curiga itu seseorang dari keluarga Ruan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Man, kenapa kamu melamun? Bos besar sudah kembali. Cepat bekerja. Siapa orang itu? Apa kau mengenalnya? Itu manajer Chan dari departemen pemasaran kita. Biar ku beritahu, pria itu adalah seorang hidung belang tua. Dia mengandalkan statusnya sebagai veteran perusahaan dan memiliki koneksi yang kuat dengan ketua Gu. Dan telah merugikan cukup banyak wanita muda di perusahaan. Kamu sangat cantik, kamu benar-benar harus menjauh darinya. Permisi. Apa kau buta? Apa kau tidak melihat jalanmu? Maafkan aku. Kau dari departemen mana? Sangat tidak punya otak. Angkat kepalamu. Aku dari departemen Litbang. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Apa kau baru di sini? Baiklah, 3 hari lagi, Departemen Pemasaran memiliki acara sosial untuk pengembangan proyek. Kau datang dan hibur para klien. Jika kau ingin mempertahankan pekerjaanmu, kau harus tahu diri. Mengerti? Dimengerti. Minumlah. Yuan Man, mengapa dia ada di sini? Mau kemana tanpa menghabiskan minumanmu? Minggir. Gu Yanshe. Mari kita bekerja sama dengan baik. Ayo. Xiaoman. Ini adalah peneliti baru perusahaan kita. Bukankah dia cantik? Cantik. Harus kupanggil apa kau? Yuan Man. Namamu Yuan Man. Aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Kurasa. Bukan hanya nama yang kau dengar di suatu tempat, tapi orangnya. Bukankah kau juga pernah melihatnya di sini sebelumnya? Hentikan. Xiaoman, mari kita minum bersama dulu. Manajer Chen, aku tidak kuat minum alkohol dan tidak bisa minum banyak. Tidak ada alasan untuk tidak minum saat menjamu klien. Bagaimana kalau begini, Nona Yuan? Saya akan minum ini sebagai penghormatan untuk Anda terlebih dahulu. Anda minum sesuka Anda. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan meminumnya. Xiaoman, mari kita minum bersama.
Ayo. Terus minum. Manajer Chin tidak bisa minum lagi. Jika terus minum, besok terlambat dan ketua Gu akan memarahi. Apa yang perlu ditakutkan? Gu Yanshe? Bocah bau kencur ini. Dia ini siapa? Ketika saya membantu ayahnya mengambil keuntungan dari orang mati, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Mengambil keuntungan dari orang mati. Formasi Gue. Itu sama sekali bukan milik keluarga gue. Itu adalah Gu Wenxiam, yang saat itu mencuri teknologi inti keluarga Ruan. Menjebak mereka dan menjatuhkan formasi Ruan. Dia bahkan mengirim Tuan Ruan ke penjara. Dia melakukan begitu banyak hal. Apa dia tidak meninggalkan bukti apapun? Bukti. Ya ada. Itu tersembunyi di... Ngomong-ngomong, keluarga Ruan ini bertemu seseorang dari keluarga gue. Benar-benar menyedihkan. Saat itu, Ruan Guohua menganggapnya The film sebagai was saudara dekat. translated and narrated by Dan M apa Media. hasilnya? Gu Wenxiao mengkhianatinya dalam sekejap mata. Dia bahkan mengirim putri Ruan Guohua yang berusia 10 tahun ke jurang gunung terpencil. Sifat jahat. Siapa yang bisa menandinginya? Di mana istri Ruan Guohua? Apa kau tahu? Gu Wenxiam. Setelah membuatnya gila saat itu, lalu meninggalkannya, dia dengan santai menemukan rumah sakit jiwa dan melemparkannya ke sana. Bertahun-tahun telah berlalu. Tidak ada kabar tentangnya. Apa maksud tidak ada kabar? Saat itu, kebakaran besar terjadi di rumah sakit jiwa. Tidak ada jejak tubuhnya yang tersisa. Betapa tragisnya. Xiaoman. Bajingan. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Jangan menangis. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Pergi sana. Ada apa sebenarnya denganmu? Jangan khawatir. Aku akan memecatnya besok. Mulai sekarang. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Yuan Man, kau. Masuk ke mobil. Lepaskan. Yuan Man, apa sebenarnya kau ini? Apa yang terjadi? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Gu Yanxi, jangan lupakan identitasmu. Apa? Apa kau sudah jatuh cinta pada calon ibu tirimu? Yuan Man, tolong sadarlah. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Yang tidak waras itu kau. Gu Yanxi. Apa kau berani bilang? Kau tidak punya pikiran tidak senonoh tentangku. Aku pasti gila. Karena peduli pada wanita gila sepertimu. Bukankah kau sudah pergi? Aku tentu tidak ingin melihat berita seseorang meninggal di jalanan besok. Yuan Man, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Tapi apapun yang terjadi,
Matahari besok akan selalu terbit seperti biasa. Tapi hidupku, sejak aku berumur 10 tahun, hanyalah kegelapan. Yuan Man, Man, bangunlah. Bagaimana keadaannya? Nyonya pasti terkejut dan masuk angin. Dia demam tinggi. Situasinya agak serius. Lalu apa yang harus dilakukan? Dinginkan Nyonya tepat waktu. Jika dia berhasil melewati malam ini, dia akan baik-baik saja. Kau boleh pergi. Baik. The film was Mama. translated and Yang kau narrated. inginkan. Kau bisa mengaturnya. Aku akan mendengarkanmu. Ketua gue, ini buruk. Saham grup gue telah diakuisisi secara jahat. 41% dari saham. Perusahaan mungkin akan mengalami perubahan besar. Ada apa panik? Dari saham perusahaan, aku memegang 41%. 10% lainnya ada di tangan Yanshe. Aku punya kekuasaan kendali mutlak atas perusahaan. Segalanya tidak akan berubah. Ketua gue yang mengakuisisi saham adalah tuan muda gue. Sekarang, tuan muda gue memegang 51% saham perusahaan. Memiliki kekuatan kendali mutlak. Apel. Anak durhaka. Siapkan mobil. Segera ke perusahaan. Ya. Ketua gue. Tuan gue menginstruksikan bahwa jika Anda datang, meminta Anda untuk kembali, dia tidak akan menemui Anda sekarang. Omong kosong. Aku ayahnya. Dia pikir dia sedang apa? Apa dia mau memberontak? Ini semua adalah perintah tuan muda gue. Dia menginstruksikan bahwa dia tidak akan menemui siapapun sekarang, kecuali Nona Yuan. Bajingan. Apa dia masih menganggapku sebagai ayahnya? Sudah berkhianat. Dia memberontak. Tenanglah. Hal terpenting saat ini adalah mencari tahu apa yang Yanshe benar-benar ingin melakukan. Jika dia ingin bicara denganku, maka aku akan pergi. Baiklah. Man telah menyebabkanmu menderita kerugian. Aku akan masuk bersamamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa kamu benar-benar berniat membunuh ayahmu? Kau pernah menggunakan kantor ini sebelumnya. Apa kau menyentuh barang-barangku? Tidak. Jika kamu kehilangan sesuatu, aku akan menggantinya sesuai nilainya. Apa yang hilang dariku tidak ternilai harganya. Kau tidak bisa menggantinya. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku ingat sekarang. Itu hanya foto lama. Bagiku, itu bukan hanya sebuah foto. Itu adalah janji kepada seseorang. Jadi, apakah itu kau, Tian Shen? Tuan muda Gu, apakah kamu sudah gila? Sudah kubilang aku bukan Ruan Tian Shen. Masih belum menyerah. Jika kau bukan Tian Shen, kenapa kau menangis setelah melihat foto itu? Kamu salah lihat. Mataku hanya tidak nyaman. Tidak masalah. Laporan perbandingan DNA antara kau dan Tian Shen akan segera dikirimkan oleh asistenku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikap keras kepalamu ini. Tuan gue, benar rumah sakit. Hasil perbandingannya sudah keluar. Laporan tes DNA.
Bagaimana mungkin? Tidak cocok. Sekarang kamu percaya, ayahmu sudah mengatakannya sejak lama. Ruan Tianxin yang selama ini kamu rindukan, sudah meninggal sejak lama. Menyerahlah mencari lebih awal. Dan bahkan, jika kamu menemukannya, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagaimanapun, di antara kalian berdua, terdapat dendam darah yang mendalam. Keluar. Man. Apa yang dikatakan bajingan itu kepadamu? Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Maaf, Wen Xiong. Aku tidak bisa membantumu. Sudahlah. Ini bukan urusanmu juga. Dia ingin merebut kekuasaan dengan melewatiku. Masih terlalu hijau. Baiklah. Kita hanya perlu mempersiapkan pernikahan dengan tenang. Soal perusahaan, jangan khawatirkan lagi. Senior, laporan tes. Ada apa dengannya? Asistennya sedang mencari dokter untuk memverifikasi identitas. Dan kebetulan itu adalah saya. Kali ini, berkat kamu, Guyan Jie tidak menemukan identitasku. Man. Guyan Xie sekarang dengan sepenuh hati mencarimu untuk menembus semua yang diutang keluarga gue kepada keluarga Ruan saat itu. Tapi mengapa kamu menyembunyikan identitas aslimu darinya? Membalas budiku. Bagaimana mungkin semua yang terjadi di masa lalu bisa dibalas? Terlebih lagi, pada akhirnya, ayahnya dan aku ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Aku tidak berani bertaruh. Dia dan Gu Wenxiong, bagaimanapun juga adalah ayah dan anak. Baiklah. Jangan menyusahkan dirimu lagi. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu keluar. Man. Ada apa? Jangan bergerak. Hati-hati jangan sampai mengganggu energi janin. Apa? Man. Apa kamu tidak tahu? Kamu sudah hamil 2 bulan. Benar. Haruskah kamu memberitahu Gu Yanxie? Bagaimanapun, dia adalah ayah dari anak itu. Tidak perlu. Siapapun yang terkait dengan nama keluarga Gu tidak punya alasan untuk ada. Tuan Gue, hasil perbandingan DNA rumah sakit sudah keluar. Hasil perbandingan DNA terakhir mungkin tidak akurat. Dokter yang melakukan tes mengenal Nona Yuan. Dan Nona Yuan sedang hamil. Apa yang kau katakan? Dia hamil. Hamil 2 bulan. Berdasarkan garis waktu, Anda seharusnya menjadi ayah dari anak itu. Besok adalah pernikahan mereka. Man. Aku akhirnya menikahimu. Ya. Akhirnya. Semuanya akan segera berakhir. Kalau begitu katakan padaku. Apakah Yanxie akan datang menghadiri pernikahan kita? The film was translated Apa and kamu ingin dia narrated datang? by M Media. Sayang sekali. Kasihan apa?
Tidak ada. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo keluar. Tuan muda gue. Hari ini adalah pernikahan ayahmu. Sebagai putranya, kamu juga harus memberikan hadiah yang mega. Perjanjian pengalihan saham ini. Saya sarankan, kamu tetap menandatanganinya. Beraninya kau mengancamku. Orang-orang ini, semuanya adalah pembunuh profesional. Ketua gue menginstruksikan bahwa jika kamu tidak patuh menandatangani, dia akan berpura-pura tidak punya anak sepertimu. Apa dia ingin? Mengambil nyawaku hanya demi kekuasaan. Jika kamu tidak ingin mati, aku menyarankanmu untuk menandatanganinya. Serang. Selanjutnya, silakan pengantin wanita. Cincinnya. Man. Ketua gue. Ketua gue. Ini gawat. Tuan muda, dia. Dia kabur. Man. Tolong pegang kunci ini untukku. Aku ada urusan sekarang. Pulanglah dan tunggu aku. Baiklah. Gu Wenxiong, iblis munafik ini. Memaksamu sampai mati. Sudah meninggal, tapi masih tidak mau melepaskan ibu. Maaf. Mama. Ibu. Setelah aku mengakhiri semua ini, aku akan datang untuk bersamamu dan ayah. Senior. Semua bukti. Gu Wenxiong menjebak ayahku. Sudah kukirim ke emailmu. Tolong serahkan ke polisi untukku. Man. Bagaimana denganmu? Aku masih punya urusan yang belum selesai. Kenapa kamu di sini? Sembunyi. Kau secara aktif merayuku waktu itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini. Gu Yanqi. Jangan lupa. Aku adalah orang ayahmu. Dan jangan kau lupa. Kau mengandung anakku di perutmu. Ceraikan dia. Aku akan menikahimu, dan kau akan tetap menjadi Nyonya Gu. Ketua gue. Kita bertindak terlalu lambat. Tuan muda Gu sudah mengambil inisiatif dan mengumumkan kepada media bahwa dia mengalihkan semua saham perusahaan kepada Nyonya. Nyonya adalah nona muda keluarga Ruan dari dulu. Ruan Tianshan. Kalian pasangan tercela.
Ayah, Bagus. Anak baik yang kubesarkan. Aku tidak pernah membayangkan gadis kecil yang bersembunyi di lemari waktu itu gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, akan tumbuh menjadi indah. Ular pemakan manusia. Lama tidak bertemu. Paman Gu, Mengganti namamu. Mendekati putraku dan aku. Menabur perselisihan. Aku tidak pernah menyangka pengecut Ruan Guohua itu benar-benar bisa membesarkan putri yang menjanjikan. orang sepertimu tidak pantas menyebut ayahku. Orang-orang sepertiku. Tepatnya orang-orang sepertiku. Dipandang oleh dunia sebagai filantropis hebat. Sementara orang bodoh seperti ayahmu hanya akan dipaku di tiang aib. Mengembangkan obat yang membunuh orang. Meskipun ayahmu sudah mati, orang-orang akan mengutuknya dan mempermalukannya untuk selamanya. cukup. Ayah, berhenti dan akui dosa-dosamu. Mengaku. Tidak mungkin. Apa salahku? Yang salah adalah ayahnya. Ayahnya gagal. Aku hanya ingin mendaki lebih tinggi, itu saja. Apa salahku? Gu Wenxiong. Ayahku merawat Pasin dan menjalani hidup tanpa celah. Kesalahan terbesarnya adalah mengenal sampah sepertimu. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah menyerahkan bukti kamu menjebak keluarga kami kepada polisi. Tidak akan lama lagi, kamu akan kehilangan segala sesuatu yang kamu miliki saat ini. Perusahaanmu, statusmu, reputasimu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Ayah, Keluar. Jika kau tidak bergerak, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan ayah anak kita. jangan terlalu delusional. Berhenti sekarang. Ayah, Mati kau. tidak. Mati saja. Kalau begitu kamu butuh kekuatan untuk membunuhku. Bajingan. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku hanya secara teratur menambahkan sesuatu ke teh yang kamu minum setiap hari. Jangan khawatir. Itu bukan racun. Itu hanya akan membuatmu sementara kehilangan kekuatanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana kamu menyiksa ibuku saat itu? Sekarang, aku akan membalasmu 2 kali lipat untuk sampah sepertimu. Mengirimmu ke penjara akan menjadi belas kasihan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu lolos begitu saja? Bajingan. Paman Gu. Hutang dari dulu. Saatnya darah dibayar darah. Aku mohon padamu. Ampuni dia. Biarkan dia hidup. Ampuni dia. Lalu, siapa yang akan mengampuniku? The film was Siapa yang akan translated mengampuni and orang tuaku? narrated by M Media. Aku minta maaf. Tian Shen. Jika hutang darah harus dibayar dengan darah, aku akan membayarnya untuk ayahku. Baik, Tidak bisa. Nah. Bajingan. Aku akan membunuhmu.
Yan Shen. 3 hari kemudian. Apa yang terjadi? Malam itu, kemudian. Tuan muda, ada kebakaran. Di villa malam itu, semuanya terbakar habis. Bagaimana dengan ayahku? Dan bagaimana dengan dia? Saat kami menyelamatkanmu, sebuah mayat ditemukan di lokasi kebakaran. Siapa itu? Di samping mayat, ada dompet ayahmu. Jadi dia benar-benar tidak pernah melunakkan hatinya padaku. Tuan muda, juga. Ini adalah milik Nona Yuan, catatan aborsi rumah sakit. Namun, tidak ada sedikit pun. Nona Yuan Yi hilang. Kamu lihat, Temukan dia untukku. Cari setiap jengkal tanah, dan temukan dia untukku. Aku akan membuatnya. Membayar harganya. 5 tahun kemudian. Dalam beberapa tahun terakhir, grup Gu, di bawah ketua baru, Gu Yangjie, telah terlahir kembali dari abu. Harga sahamnya melonjak, tapi ketua muda ini, Gu Yanxie, kamu membiarkan seorang wanita menipuku untuk menandatangani kontrak dan menjual perusahaanku. Dasar binatang. Binatang, lepaskan aku. Ditipu oleh seorang wanita. Kau pantas mendapatkannya. Kamu, Tuan Gue, Nona Yuan Man telah ditemukan. Sangat bagus. Balas dendammu sudah selesai. Balas dendamku baru akan dimulai. Mama, ayah dan aku sudah lama menunggumu. Ayah, cepat kemari. Ayah, permennya sangat manis. Cepat, biarkan ibu mencicipi. senior, kau, Sudah 5 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Yuan Man. Gu Yanxie, lepaskan istriku. Orang jahat, lepaskan ibuku. Luo, hentikan. Cepat kemari. Yuan Man, kau benar-benar tahu bagaimana mengejutkanku. Katakan padaku, anak siapa dia? Gu Yanxie, dia adalah putriku. Aku akan bertanya lagi padamu. Siapa ayahnya? Itu senior. Gu Yanxie, kau tidak mungkin berpikir. Dia putrimu, kan? Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan garis keturunan pembunuh ayahku? Berhentilah bermimpi. Yuan Man. Mulutmu itu paling pandai berbohong. Bukankah kau mempermainkan ayahku dan aku waktu itu? Apa yang ingin kau lakukan? Ibu, Luo, Gu Yanxie, lepaskan putriku. Presiden Gue. Hasil tes paternitas, milikmu dan Nona Luo adalah 100%. Nona Luo adalah putrimu. Suruh seseorang menjaganya baik-baik. Ini adalah milik Nona Yuan Man. Pengalaman sosial selama bertahun-tahun. Dia dan Luli telah menikah selama 4 tahun. Selama bertahun-tahun ini, mereka berdua tinggal di luar negeri. Baru-baru ini, ayah Luli, ketua grup Shida meninggal dunia. Dia kembali ke negara itu untuk mengambil alih grup Shida. Nona Yuan Man juga kembali ke negara itu. Buat draft kontrak. Aku akan memberikan Shida Group hadiah yang tak tertahankan. Gu Yanxie, buka pintunya. Gu Yanxie, kembalikan putriku. Gu Yanxie, buka pintunya. Luo, Sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Temperamenmu pasti sudah bertambah parah. Luo. Bajingan, di mana kau menyembunyikan putriku?
Kembalikan putriku. Putrimu. Bukankah dia juga putriku? Luo adalah putriku sendiri. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Kau menginginkan putrimu. Baiklah. Ceraikan dia. Dan nikahi aku. Bajingan. Tidak mungkin. Bajingan. Aku bisa menjadi lebih bajingan lagi. Senior, ada apa? Man, rantai modal perusahaan telah diputus secara sengaja dan terlibat dalam badai opini publik. Demi keamanan, setelah kamu membawa Luo kembali, aku akan mengirimmu dan putrimu pergi secepat mungkin. Dari Jiangchen. Kau yang melakukan ini. Sebaiknya kau patuh. Kalau tidak, mantan suamimu akan menghadapi hukuman penjara. Gu Yangqi. Kenapa kau bersikeras menikahiku? Untuk membalas dendam padamu. Istri, sudah waktunya pulang. Gu Yanshe? Kamu memaksanya menikahimu. Kamu hanya sampah. Hentikan. Gu Yangqi, hak apa yang kau miliki untuk memukulnya? Cepat suruh mereka berhenti. Dia menyembunyikan keberadaanmu selama 5 tahun. Dan menikahimu. Dan membuat Luo memanggilnya ayah selama 4 tahun. Katakan padaku, haruskah aku memukulnya atau tidak? Pernikahan kita palsu. Jika senior tidak menyelamatkanku, 5 tahun lalu, aku pasti sudah mati dalam kebakaran besar itu. Dan Luo tidak akan lahir sama sekali. Hentikan. Jika kau berani pergi ke sana lagi, aku tidak keberatan. Membuatnya sedikit menderita. Sekarang bisakah kau membiarkanku melihat putriku? Kapan aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu melihat putrimu? Kau menipuku. Menipumu. Bagaimana kau menipuku waktu itu? Sudahkah kau lupa? Aku hanya membalas perbuatanmu. Gu Yangqi. Kau dan ayahmu sama-sama pantas mati. Membuatku marah. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Apa yang ingin kau lakukan? Nyonya Gu. Aku akan menikahimu. Bukan agar kau menjadi sekadar hiasan. Kau tidak menggigit cukup keras. Biarkan aku menunjukkan padamu. Apakah sakit? Tentu saja sakit. Gu Yangqi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar aku bisa melihat putriku. Jika kau membuatku senang, mungkin aku akan membiarkanmu melihat putrimu. Inisiatif ada di tanganmu.
Sarapan. Aku membuatnya sendiri. Apa maksudmu? Yuan Man. Hentikan trik-trik kecil itu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku lupa memberitahumu. Untuk mencegah kematianku yang tidak pada waktunya. Di rumah ini. Ada kamera di mana-mana. Kau meracuniku. Apakah kau sangat membenciku? Apakah kau sangat ingin aku mati? Jadi kau menemukannya. Tapi jangan khawatir. Kali ini, itu hanya obat pencahar. Jika kau tidak membiarkanku melihat putriku lagi, lain kali. Aku tidak bisa menjamin itu bukan racun. Lulu tidak membutuhkan seorang ibu yang seorang pembunuh. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja. Untuk mencari Lulu. Seorang ibu. Lembut, cocok. Gu Yanxi, kau tidak bisa. Kau tidak bisa melakukan ini. Yuan Man. Kau tidak punya apa-apa sekarang. Apa yang akan kau gunakan untuk menghentikanku? Ya. Tidak ada apa-apa. Yuan Man. Kau gila. Kau membawa Lulu pergi. Bukankah kau hanya ingin aku mati? Lulu sudah dalam perjalanan pulang. Benarkah? Benarkah? Berbenahlah sedikit. Aku tidak ingin putriku berpikir aku adalah ayah yang begitu mengerikan. Baiklah. Presiden, kabar buruk. Nona Luo-Luo telah dikulit. Siapkan mobilnya. Pergi selamatkan dia. Aku juga akan pergi. Itu terlalu berbahaya. Tidak aman baginya untuk pergi. Aku pasti akan membawa Lulu kembali. Baik, saya mengerti. Apakah Lulu sudah ditemukan? Tuan Gue, Nona Luo-Luo telah ditemukan. Dia aman. Dia ada di rumah sakit sekarang. Apakah para penculik sudah diidentifikasi? Ya, itu ayahmu. Berbaliklah. Ada apa, Tuan Gue? Bukankah kita akan ke rumah sakit untuk menjemput Nona Luo-Luo? Nyonya masih menunggu di rumah. Targetnya bukan Lulu, itu Man-Man. The film was translated and narrated by M Media. Gu Wenxiong. Kau masih hidup. Terkejut. Aku tidak menyangka kau begitu membenciku. Dan kau bahkan punya putri dengan Yanxi? Putrinya sangat lucu. Kau menculik Luo-Luo. Memangnya kenapa? Apa yang kau lakukan pada putriku? Jangan khawatir. Bagaimanapun, dia adalah cucu kandungku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi kau pantas mati. Dulu, aku nyaris lolos dari kematian. Dan melarikan diri. Hukuman hukum. Selama 5 tahun, aku bersembunyi. Hidup seperti tikus yang berlarian di jalanan. Ini semua berkat kau. Kau pantas mendapatkannya. Kau membunuh orang tuaku. Untuk berakhir seperti ini. Kau pantas mendapatkannya. Bajingan. Mati kau. Yanxi? Nah, Jangan takut.
Aku sudah menelepon polisi. Yanxi, Nak. Nak. Aku membunuh putraku. Yanxi. Yanxi. Kakak Yanxi, Kau memanggilku apa? kakak Yanxi. Kita sudah meresmikannya. Kau tidak bisa meninggalkanku sendirian. Adik Tianchen. Aku akhirnya menemukanmu. Yanxi. Kakak Yanxi. Kakak Yanxi. Bangunlah. Kau tidak boleh tidur. Kakak Yanxi. Bangunlah. Kakak Yanxi. Kau tidak boleh tidur. Bangunlah. Nona Yuan, 5 tahun lalu, presiden gua mengalihkan semua saham Gu Group kepadamu. Di bawah manajemennya, skala perusahaan 20 kali lipat dari Ruan Group saat itu. Dia berkata, itu harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Aku minta maaf. Man. Karena mengganggu kehidupanmu yang semula bahagia. Aku mencintaimu. Tapi jika aku bisa mengulanginya lagi, aku berharap hidupmu tidak pernah bertemu denganku. Jika suatu hari nanti kau memaafkanku, bisakah kau membiarkan Lolo memanggilku ayah? Ibu, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo, Luo. Katakan ayah. Ayah, Makam mendiang suami, Gu Yanxi.